Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya ya. Dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Pi Network yang terbaru lagi. Ada berbagai macam informasi demi informasi menjelang kita memasuki bulan Maret atau memasuki pada hari Pi yang pertama ya, 14 Maret. Nah, di sini banyak sekali informasi berkaitan dengan Pi Network. Salah satunya dikutip lagi-lagi melalui Twitter Pi Universe. Nah, kali ini melalui Pi Universe memberitakan informasi yang cukup mantap sekali berkaitan dengan Open Mainnet. Ketika mainnet terbuka diaktifkan, apa yang akan terjadi ya? Banyak sekali bisnis dan perusahaan di seluruh dunia akan berintegrasi pada sistem blockchain Pi dengan berbagai industri di semua bidang dunia seperti pendidikan, perbankan, perawatan kesehatan, keuangan, dan makanan. Nah, ini sangat mantap sekali. Jadi di sini blockchain Pi atau jaringan Pi ini memang bersifat bisa dikatakan terdesentralisasi ya, dan bisa mencangkup banyak sekali proyek melalui aplikasi ekologi dan juga melalui event hackathon yang sudah dikembangkan ya. Jadi di situ memang banyak sekali aplikasi berbasis web seluler terdesentralisasi yang bisa mencangkup berbagai macam sisi ya, atau berbagai macam bidang, diantaranya bidang pendidikan, perbankan, dan juga bahkan kesehatan dan keuangan ya. Nah, ini sangat mantap informasi yang langsung disampaikan oleh Pi Universe. Kemudian di sini juga kita lanjutkan kembali. Pi akan membantu mengurangi sumber daya manusia untuk bisnis, membantu transparansi, mengontrol pekerjaan dengan cara yang paling optimal. Itulah motivasi bagi kami untuk bertahan ya, berusaha dan percaya kepada proyek yang sedang diusung atau sedang dikerjakan oleh core team, dan kemudian pasti kami akan menjadi jutawan di masa yang akan datang. Jadi informasi di sini dikutip langsung dari Pi Universe yang percaya bahwa rekan-rekan semuanya atau pioneer-pioneer Pi Network itu mungkin bisa dipastikan akan menjadi jutawan ya ketika project ini goal atau ketika nanti sudah open mainnet secara resmi, secara full ya. Itulah mengapa banyak sekali informasi demi informasi updating berkaitan dengan Pi Network, project yang sangat mantap, top marko, top fenomenal ya. Nah, ini juga sangat jos gandos tentunya. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan ya, silahkan tulis dalam kolom komentar. Kemudian mungkin nanti juga banyak sekali ya, pastinya juga banyak rekan-rekan itu yang mengeluh tentang open mainnet yang lama, KYC yang bisa dikatakan agak amburadul dan masih terbengkalai ya. Itu nanti akan diselesaikan oleh pihak core team. Kemudian untuk masalah KYC massal, pernah saya bahas dan saya ulas beberapa waktu yang lalu ya, secara teoritis atau secara teori. Ketika ada 500.000 validator aktif yang memvalidasi 20 pionir ya dalam hal KYC, tentu di sini kurang dari 1 minggu untuk 40 juta pionir itu akan bisa divalidasi ya, atau bisa terapprove, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa sangat cepat. Kemudian di sini fokus utama core team memang masih dalam event hackathon ya, pengembangan aplikasi ekologi, dan fokus pada para developer yang mengembangkan daripada aplikasi ekologi itu untuk terhubung dengan SDK mainnet Pi Network. Kemudian menurut informasi beberapa waktu yang lalu juga pernah saya berikan atau pernah saya ulas ya, berkaitan updating yang diberikan oleh Abbas Sabwan, yang mana memberitakan sebuah video yang memperlihatkan core team Dr. Nicholas dan juga Cheng Diovan berkaitan dengan event hackathon atau berkaitan dengan aplikasi ekologi yang akan dibuka pada akhir kuartal kedua ya, mungkin pada bulan Agustus. Nah, itu mungkin adalah kisi-kisi bagaimana kita bisa menikmati atau bisa ya menggunakan aplikasi dalam Web3 ya rekan-rekan, atau aplikasi ekologi yang sudah benar-benar lolos SDK ya, dan kita bisa menikmati pengalaman eksklusif di dalamnya. Nah, mungkin kurang lebih itu adalah informasi demi informasi, updating demi updating yang terus berkelanjutan. Ketika rekan-rekan menyimak ya step by step, pasti rekan-rekan itu akan paham arah daripada project Pi Network di sini ya, karena di sini saya memberitakan informasi itu step by stepnya, agar rekan-rekan itu ketika nanti sudah mendekati open mainnet, apa yang harus disiapkan dan bagaimana cara kita menggunakan koin Pi, sedikit banyak itu rekan-rekan juga sudah memahami ya, atau sudah ada gambaran. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar dalam bentuk bahasa Vietnam, bahasa Inggris, dan bahkan bahasa Indonesia
Nah, ini memang merupakan luar biasa ya, benar-benar sebuah revolusi yang besar yang sangat kuat sekali. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, adalah komentar dari Bapak Okta Dinata dari Indonesia. Kemudian di sini saya akan mencoba melanjutkan berbagai macam informasi lagi ya. Ini masih dalam B Universe, yang mana di sini core team lebih tertarik untuk membangun utilitas yang nyata daripada spekulasi harga. Jika fokus mereka adalah mempercepat Pi ke dalam deck ya, Decentral Exchange, mereka pasti sudah melakukannya sekarang. Kemudian Anda harus melupakan apa yang menurut Anda ketahui, karena apa yang ingin dicapai oleh Pi belum pernah dilakukan oleh pihak proyek cryptocurrency sebelumnya ya. Jadi di sini Pi Network merupakan salah satu langkah awal yang merevolusi industri kripto yang sebelumnya belum pernah ada ya. Dan ketika nanti Pi Network itu goal atau berhasil ya, tentu saja di sini nanti ke depan akan ada banyak sekali proyek-proyek kripto yang bisa meniru daripada apa yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Cheng Diopan Core Team dan juga Pi Network itu sendiri. Dan di sini juga disebutkan melalui B Universe ya, ini sebagai bentuk sanggahan untuk rekan-rekan yang mungkin sebelumnya itu mengikuti semacam proyek-proyek koin-koin cryptocurrency berupa koin micin ataupun koin-koin testnet dan lain-lainnya. Mungkin di sini agak berbeda ketika rekan-rekan mempelajari tentang Project Pi atau blockchain Pi Network di sini, yang mana di sini di dalamnya ada sekitar ribuan aplikasi ekologi ya, dan itu memang kalau menurut saya pribadi, dalam pandangan saya itu sebagai bentuk underlying ya, atau nilai yang membackup daripada di belakang Pi Network. Tentu saja Pi Network itu ke depan akan memiliki nilai atau harga yang sangat tinggi dan tidak bisa dipermainkan oleh pasar atau bursa ya. Dan ini jelas berbeda dengan konsep daripada cryptocurrency yang pernah ada sebelumnya, yang melakukan ICO, IFO, IDO dan lain-lainnya. Dan sebelumnya itu langsung listing. Jadi di sini Pi Network itu terbalik ya dan berbeda konsepnya. Jadi yang penting itu adalah aplikasi ekologi ketika sudah terbentuk komunitas ya. Jadi yang pertama itu membentuk komunitas yang besar, kedua membentuk aplikasi utilitas yang nyata melalui berbagai macam event hackathon, dan banyak sekali para developer yang ikut bergabung di dalamnya. Jadi bukan hanya satu project saja ya, melainkan ada ribuan project yang ada di dalamnya, dan juga bahkan dimungkinkan banyak perusahaan-perusahaan besar yang nanti juga akan ikut terlibat atau ikut bergabung dengan jaringan Pi atau blockchain Pi, kurang lebih seperti itu. Kemudian jika Pi Network itu hanya fokus ingin listing, tentu saja tahun-tahun kemarin itu sudah langsung dilistingkan. Dan bahkan banyak sekali exchange yang sudah melistingkan koin Pi ya, menurut harga IOU yang sangat tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan cryptocurrency yang lain, Pi Network itu dilistingkan dengan harga 4 juta rupiah atau sekitar 300-an dolar ya pada waktu itu dalam CMC dan juga dalam exchange yang lain ya, rekan-rekan bisa mengeceknya. Nah, tapi di sini memang sudah disangkal atau disanggah oleh pihak core team yang rekan-rekan juga sudah mengetahuinya. Kemudian jika core team hanya fokus untuk mempercepat Pi ke dalam Decentral Exchange ya atau DEX, nah ini juga sangat cepat. Tapi di sini masih belum dilakukan oleh core team, mengingat di sini masih dalam tahap event hackathon, masih belum matang ya untuk aplikasi ekologinya. Dan di sini juga sangat jelas sekali disebutkan bahwa Pi is not a regular crypto. Nah, di sini Pi bukan merupakan cryptocurrency yang biasa. Pi adalah mata uang ya, atau Pi adalah uang. Nah, di sini juga sangat jelas sekali. Dan Pi does need to be listed on exchange to be valuable. Artinya Pi tidak membutuhkan listing dalam bursa exchange yang ada ya. Nah, kemudian di sini Pi will replace fiat to a globally accepted currency. Nah, Pi akan menjadi representasi atau mata uang fiat global selanjutnya ya. Ini sangat mantap sekali. Bagaimana pendapat dari rekan-rekan ya? Nah, silakan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.